Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo, ketemu maneh. Ini adalah bagian kedua tentang tempat yang bernama Jewel di Changi International Airport. Nah, ini adalah kelanjutan video aku yang lalu ya. Tempat ini bukan main indahnya. Aku begitu melihatnya ya. Bisa plongo sampai mulut aku terbuka, lambe aku nduweh sampai ngiler sana. Kayak orang desa aja, wong desa pertama kali ke kota ya seperti itu. Aku seperti orang dari Benjeng. Kalian tahu Benjeng? Benjeng atau Benjeng. Nah, tahu nggak Benjeng itu di mana? mungkin kalian nggak tahu ya, yang dari Cepu, Cilacap, dari Blora, dari Bojonegoro, apalagi yang dari Jakarta, mana ngerti Benjeng. Benjeng itu di kota mana? Di Jawa Timur itu, di sebuah desa di Kota Gresik, sebelahnya tetangganya Surabaya itu. Ya, seperti orang Benjeng pertama kali ke Surabaya kan plongo, mulutnya terbuka gitu. Jadi jangan merasa rendah hati ya kalau kalian nanti ke Singapura plongo gitu ya. Aku sendiri juga plongo. Begitu aku masuk tempat ini ya, aku takjub dengan struktur bangunannya itu loh. Modelnya aja kayak donat. Terus strukturnya itu, bangunannya itu seperti Lego, disambung-sambung gitu. Bangunan segini besar, coba lihat itu. Tapi nggak ada penyangganya, mana cagaknya? Nggak ada cagaknya, nggak ada penyangganya. Tapi kok nggak ambles, ambruk gitu ya. Nah, bukan main kan? Itulah yang membuat aku plongo. Nah, kalian kalau melihat gambar di layar Anda ini, kalau kepingin melihat jelasnya ya, jangan takut press itu, tombol pause. Agar videonya berhenti, kalian bisa membaca informasinya, berapa harga tiketnya gitu ya. Ada orang yang baru sekali ke tempat ini, dia mengira bahwa dia sudah tahu semuanya. Seperti aku ini, padahal aku ke tempat ini hanya kira-kira 5-6 jam ya, jalan-jalan ke sini. Aku kira aku sudah blusak-blusuk ya, padahal masih banyak lagi yang bisa kita lihat. Aku belum blusuk-blusuk ke sana-sana, belum komplit. Mungkin 2-3 hari baru komplit ya. Nah, ini yang di layar Anda ini adalah informasi berapa harga tiketnya segala macam itu ya. Tapi kalau kalian kelewatan ya nggak apa-apa, nanti tonton lagi aja atau semua informasi ini linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi jangan khawatir, kalian bisa kembali klik di deskripsi di bawah video ini ya. Semua linknya ada kok tercantum di sana. Nah, ini dari klip dari video aku yang kemarin itu aku upload ya. Ini adalah di lantai pertama yang gratis. Kalau kalian masuk ke sini gratis, nggak perlu bayar gitu. Tapi banyak sekali atraksi yang di luaran, yang di atas sana yang bayar. Itu misalkan mau ke jembatan yang dari ujung ke ujung itu yang lantainya kaca itu kalian harus bayar. Terus kalau mau ke ngajak anak kalian ya, mau lompat-lompat itu juga bayar. Nah ini ada orang olahraga di sini. Kalian bisa ikut olahraga, tapi bayar. Nah kalau kalian seneng olahraga seperti ini ya, kalian bisa booking online. Linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini. Kalian bisa booking online, bayar, ikut olahraga di sini. Tapi jauh sebelumnya kalian harus booking online karena tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Setiap saat kalian mau booking langsung bisa, nggak bisa ya itu ya. Jadi kalau kalian mau ke Singapura sebelumnya
kalian harus booking online untuk ikut olahraga ini. Nah, ini aku sekarang berada di jembatan. Nah, di sini jembatan kayu, di depannya itu jembatan kaca itu. Aku mau ke sana itu ketir-ketir, hati aku itu, perut aku bisa ser-ser gitu. Nah, untungnya aja, coba lihat ke bawah itu ya, kacanya agak burak dikit gitu. Jadi tidak begitu jelas melihatnya gitu. Jadi itu membantu nyali aku sedikit untuk menyeberangi ya. Nah, terus nanti sebentar lagi akan sengaja aku biarkan suara air gerojokannya itu sangat membuat pikiran menjadi tenang ya. Tempat ini bukan main. Coba lihat itu. Atapnya itu tidak ada yang menyangga itu. Itu atap kaca bersih ya. Nggak ada yang menyangga. Terus air gerojokannya itu gimana gerojoknya ya. Nah, itu kan juga berat ya. Tapi bukan main ini, struktur ini memerlukan satu kalkulasi insinyur yang bukan main ya. Grup insinyur yang aduhai, yang wow sekali ya. Yang memperhitungkan geometrik ini macam Lego dikonek-konekkan itu sudah dikalkulasi berapa beratnya, bisa menyangga, mana yang harus disangga. Nah, ini coba lihat. Ini ada macam monorail, kereta yang jalan. Indah kan? Bukan main. Ini adalah satu engineering yang wow sekali gitu. Nah, jadi kalau kalian Singapura kan dekat. Nah, ini akan aku biarkan agar kalian bisa mendengar gerojokannya ya. Nah, mungkin kalian akan dengar gerojokannya, mungkin tidak begitu keras juga ya, tapi setidaknya bisa mendengarkan. Kalian ke situ aja lah, Singapura kan nggak jauh gitu. Nah, kalau kalian ke Singapura nanti ya, jangan dipikirkan dengan rupiah ya, jangan dibandingkan dengan rupiah. Nanti kalian nggak jadi ke sini. Apalagi kalau makan, jangan dipikirkan tentang rupiah. Soal harga jangan pusing lah, makan aja dulu, enjoy dulu, nanti balik ke Indonesia cari duit lagi gitu. Nah, saya sering mengatakan bahwa di Indonesia macam Benjeng, di Benjeng itu tempatnya tidak kalah indah dengan luar negeri tuh, Benjeng ya. Kalian tahu Benjeng kan ya itu. Tidak kalah dengan luar negeri apa. Yang maksud saya begini ya, jangan dibandingkan, nggak bisa dibandingkan antara Benjeng dengan Singapura. Lain ini strukturnya modern sekali. Tapi yang saya maksud, Benjeng itu mempunyai keindahan tersendiri. Maka itu, kalau kalian ada waktu, silahkan berkunjung ke kota Benjeng itu. Biar kalian bisa melihat Benjeng itu seperti apa. Jadi mereka di tempat itu mempunyai keindahan tersendiri. Itu yang saya maksud ya. Jadi kita nggak bisa membanding-bandingkan antara apel dengan jeruk. Nggak bisa. Setiap sesuatu barang itu mempunyai keindahan tersendiri. Seperti cari istri atau cari suami lah. Kita melihat itu suaminya kok jelek itu. Itu suaminya mulutnya merongos, lambenya doeh gitu ya. Itu menurut siapa? Menurut kamu kan? Ya. Tapi menurut istrinya dia paling ganteng seluruh jagat. Nah gitu. Jadi keindahan itu atau kecantikan relatif ya. Jadi setiap barang, setiap sesuatu yang kita lihat itu mempunyai keindahan tersendiri. Seperti ini, aku takjub dengan cara mereka mengkonekkan itu, yang menyangga itu. Coba kalian lihat. Tidak ada cagaknya kan? Ada cagaknya. Nanti kalian bisa lihat kalau kalian memperhatikan. Nah, ini aku sudah masuk di tamannya ya. Setelah itu section 1 yang menyeberang jembatan itu bayar itu ya. Terus nanti kita keluar, terus masuk ke sini bayar lagi, ada tiketnya ya, ada paketnya juga gitu loh. Jadi
Terus aku berpikir, otak aku ini selalu bertanya ya, otak Indonesia ini masih made in Indonesia otak aku ini. Biasanya mau cari gratisan terus ya, dan itu bayar apa gratis gitu, itu biasa itu. Pikiran saya masih ada seperti itu. Nah, sewaktu aku ke sini aku pikir aku harus bayar ini, beli tiket itu. Nah, terus aku berpikir, aku punya cara berpikir aku mulai bergerak ya. Nah, ini kalau tiket ini aku sudah beli, sudah masuk, terus aku mau sudah keluar, aku mau kasihkan teman aku atau kasihkan orang lain agar orang lain tidak perlu bayar. Bisa memakai tiket aku untuk masuk kan? Nggak bisa bro, nggak bisa. Mereka ini nggak bodoh, dia bisa membangun gedung seindah ini ya. Masa soal tiket aja mau dibujui ambek ambek wong benjeng. Ya gak iso rek. Nah, aku pikir seperti itu tapi nggak bisa. Tiketnya kalian beli itu untuk masuk sekali. Kalian masuk, sudah keluar nggak boleh masuk sendiri. Tidak perlu dikasihkan orang lain, orang yang sama. Aku sudah masuk, keluar mau masuk lagi nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu. Cara mereka cari duit seperti itu. Ya mereka kan butuh biaya juga merawat tempat seindah ini kan. Jadi yojo pelit-pelit rek, maunya semua gratisan terus. Kalau mau gratisan terus, kalian nggak akan bisa tinggal di gedung yang mewah seperti ini. Akan tinggal di gubuk-gubuk Beku Pondoro. Maka itu jangan cari gratisan terus. Kita donasi, ikut menyumbang, membayar keindahan ini. Coba lihat ini, pohon-pohonnya tumbuh dengan subur. Mana ada daun-daun kering? Nggak ada. Semuanya dikasih nutrisi pupuk yang seharusnya apa yang diperlukan oleh tanaman ini. Dikasih pupuk yang sesuai dengan tanaman yang ditanam ini ya. Nah, coba lihat ini. Nah, ada gajah ini. Duduk di sini. Gajah itu ada tumbuh bunga-bunga itu ya. Tumbuh di badannya gajah itu. Mbuh carane ya apa nggak ngerti aku. Nah, sangat indah sekali ini ya. Jadi seperti inilah. Pasti bayar kok masuknya, tapi juga nggak larang-larang soro rek. Tapi kalau dirupiahkan ya embuh ya. Nah, maka itu sudah kodratnya orang dari Indonesia ya. Kalau keluar negeri sudah mampu keluar negeri masih aja mengkalkulasikan ke rupiah. Mau makan dikalkulasi ke rupiah. Kok larang ya? Kok mahal? Mau makan, kopinya kok mahal ini secangkir. Nah, ini di Bojonegoro cuma 4.000 satu cangkir. Nah, sini aku bayar 100.000. Nah, selalu berpikir begitu ya. Aku pernah dengan kenalanku jalan-jalan gitu di New York gitu ya. Kita mau makan, dia bilang, mau, di sini mahal, nanti mungkin ada yang murah. Cari dulu, cari ke sana, cari ke sana. Akhirnya nggak jadi makan. Aku sampai sudah lapar, tangan aku sampai sudah gemeteran, dia masih nggak mau makan, katanya terlalu mahal. Akhirnya aku masuk sendiri, babahno dia mau melok apa enggak, aku nggak peduli, yang penting aku mau makan. Tangan aku sudah gemeteran semua itu. Akhirnya dia ikut juga aku makan. Nah, itu dia. Nah, terus kita makan gitu kan. Nah, terus waktu mau bayar itu pura-pura dia mau membayari aku gitu loh. Dompetnya itu didodot-dodot itu. Dompetnya di saku belakang itu ditarik-tarik, tapi ditarik dimasukkan lagi, tarik dimasukkan lagi, tarik dimasukkan lagi. Seperti itu. Jadi kelihatannya dia mau membayar tapi tarik masuk gitu. Nggak telaten aku ya. Terus akhirnya aku diamkan aja mau coba ya. Arek iki ate neraktir atau ate apa ya? Tak jarno gitu. Aku diamkan. Akhirnya ya enggak. Karena ini cagaknya, kalian lihat cagak ya. Caranya seperti ini, cagaknya. Coba lihat. Akhirnya aku juga kasihan lah. Mungkin terlalu mahal bagi dia ya. Karena aku lapar ya masuk aja makan.
masa bodoh gitu loh. Akhirnya ya tak bayari oleh tapi lucu lah, dompetnya didudut dilebokno maneh, dudut lebokno maneh, iku gayane. Lah itu lihat cagaknya, cara menyangganya seperti itu. Mereka sudah perhitungkan titik-titik beratnya tuh berada di mana gitu. Nah, setiap berapa puluh meter harus ada cagaknya. Nah, itu eee, bukan main lah. Itu engineering yang sangat menakjubkan sekali ini, bangunan ini. Nah, ini coba lihat, ada anak-anak yang sebelah kanan kiri ini, mereka bisa jalan-jalan lewat sana, kita lewat sini yang tua-tua seperti aku ya. Tapi di sebelah kanan kiri ini ada tempat lompat-lompatan seperti jala ikan gitu ya. Tapi anak-anak bisa mencolot-mencolot. Nah, kalian lihat di sebelah kiri itu ada banyak anak-anak bisa loncat-loncat, mereka jalan muter-muter di sekitar sini. Tapi bukan jalannya seperti aku jalan di sini kan, tapi anak-anak loncat-loncat, lari-lari, karena kalau loncat-loncat dia bisa, loncatnya bisa tinggi, jungkir balik segala macam ya itu. Kalau aku wis moh jungkir balik. Nah, tapi untuk masuk ke situ tuh bayar lagi. Iya, ya harus bayar lah karena itu kan ada orang yang merawat itu, keamanannya segala macam kan. Dibuatkan, tempat untuk bersenang-senang seperti itu agar anak-anak bisa loncat-loncat, ya perlu bayar lah, itu sudah lumrah gitu. Jadi jangan, medit-medit, pelit-pelit mau ngeluarin duit, waktunya bayar, bayar, ditutut, dompetnya keluarkan langsung duitnya didudut, bayar gitu, dikeluarkan. Jangan jangan ditarik masuk, tarik masuk. Malu-maluin seperti itu ya. Tapi ada loh orang yang seperti itu, aku, punya kenalan yang seperti itu, Jadi kadang-kadang, dompet zaman dulu kan ada velcro-nya itu, ditarik krek 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 krek. Wes, lucu-lucu. Punya banyak teman, teman aku banyak yang seperti itu. Kalau, mau makan itu, membayarnya itu sulit. Kelihatannya dia mau bayar, "Wis wis tak bayari wis wis tak torokin." Ya taek taek, jancuk dibujuki tok dikoyak. Kelakuannya kelakuan seperti itu. Dulu aku kelakuanku ya seperti itu. Alah ngomong kok, ngalor ngidul nggak karu-karuan iki. Mungkin Cak Joko kalau mendengarkan dia sudah ketawa mesam-mesam kayak wong gemblung. Nah, itu Cak Joko itu, dari Surabaya ya. Dia mempunyai, YouTube channel, sangat menarik, orangnya aku seneng. Kalau aku nonton, eee, video dia pasti ngakak, walaupun sudah aku tonton 2 3 kali masih ngakak terus. Karena ya itu, guyonannya tuh guyonan Jawa Timuran, Surabayaan gitu. Aku kangen dengan banyolan yang seperti itu gitu. Kalian harus berkunjung ke tempatnya, channelnya Pak Joko itu, Bakul Bakul Tembako Surabaya gitu. Linknya ada di deskripsi di bawah video aku ini, aku cantumkan linknya ada di situ. Orang yang lucu, seneng. Dia belum ngomong aja ngelihat orangnya aku sudah guyu sendiri, mesam-mesem. Iya, kalau ngelihat videonya Cak Joko, ingat-ingat waktu kecil dulu ya. Nah, videonya tuh menarik, menariknya begini, dia tuh dulu, bukan dulu, di videonya banyak tentang review tembakau. Nah, cara dia itu bukan hanya beli tembakau dihisap gitu, enggak. Tapi dia campur, dia, apa ya, mengadakan eksperimen, percobaan tembakau cap ini dengan tembakau ini dicampur rasanya seperti apa. Dia ini merokok rokok Tingwe, ngelinting dewe. Nah, dia review seperti itu, campuran-campuran tembakau itu. Eee, aku seneng nonton videonya itu, tapi nggak tahu kenapa akhirnya dia tuh bilang, dengan YouTube udah nggak boleh lagi review tembakau,
Tapi aku pernah tanya terus mbuh jawabannya apa ya? Aku belum pernah mendengar jawabannya. Sangat menarik. Coba Cak Joko, sampean bikin video ya apa? Itu kok iso dilarang itu karena apa? Melanggar apa? Ngono loh. Padahal menarik. Mungkin dia nggak bisa menceritakan di video ya. Nanti digepuk mana gua ditunjuk ambek YouTube mana ke. Ya wes gak iso gak apa-apa Cak. Tapi menurut saya sangat menarik sekali. Kena apa? Dilarang itu melanggar apa? Aku nggak tahu ya. Kan merokok itu kan legal di Indonesia kan itu tidak melanggar hukum. Tapi yombuh ya. Sangat menarik. Nah, terus ada videonya dia itu yang mereview rokok dengan cewek cantik-cantik juga merokok. Aku ingat apa itu ya? Cewek zaman dulu ngerokok kretek itu kan wah ya. Terus membuat aku kembali ke zaman dulu. Aku masih ingat dulu waktu naik pesawat merpati itu ya. Itu kita itu boleh loh ngerokok kretek di dalam pesawat itu boleh zaman dulu. Wow, coba zaman dulu kita ngantor, kerja di kantor, ngerokok di meja kita, boleh zaman dulu. Nggak ada larangan. Tapi sekarang ini terlalu banyak peraturan gitu, sehingga orang yang merokok itu dipersulit ya. Tapi ingat zaman dulu itu bukan main ya, bebas. Di dalam pesawat merpati, kita boleh merokok. Itu hebat ya. Tapi sekarang aku sendiri udah nggak mau ngerokok. Udah nggak kuat kayak dulu gitu. Ngerokok, kalau aku ngerokok nanti bangun pagi sudah batuk-batuk, aku nggak mau seperti itu ya. Tapi orang yang biasanya merokok itu kalau bangun pagi tidak merokok itu mulutnya kecut gitu. Mulutnya terasa kecut gitu, kecut tahu. Belum sikatan, dia merokok dulu. Kalau enggak mulutnya kecut itu, terasa kecut. Ya wes sembuh ya apa ya. Nah, terima kasih kalian sudah mendengarkan obrolan aku ya. Mungkin bosen ya. Semoga aja bisa terhibur ya. Semoga bisa terhibur mendengarkan obrolan aku dengan nonton videonya ini. Oke, see you. Ciao, ciao. Salam hangat dari Kota Benjeng. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.